Selamat datang dalam eksplorasi yang akan membawa kita lebih dari 250 juta tahun ke masa lalu, ke zaman yang dikenal sebagai zaman Permian. Ini adalah era yang menandai akhir dari era Paleozoikum, sebuah periode yang penuh dengan kehidupan yang kaya dan beragam, tetapi juga diakhiri dengan salah satu kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Mari kita selami lebih dalam ke dalam dunia yang misterius dan dramatis dari zaman Permian. Zaman Permian dimulai sekitar 298 juta tahun yang lalu dan berakhir 252 juta tahun yang lalu. Ini adalah periode terakhir dari era Paleozoikum dan merupakan masa transisi yang signifikan dalam sejarah bumi. Sebelum Permian, kehidupan di darat dan laut didominasi oleh kelompok-kelompok hewan yang berkembang pada masa karbon. Namun selama Permian, dunia mulai berubah secara dramatis. Pada awal Permian, bumi berada dalam kondisi yang relatif sejuk, tetapi seiring berjalannya waktu, iklim mulai menjadi lebih kering dan panas. Hal ini disebabkan oleh pergerakan benua-benua yang saling bertabrakan, membentuk superkontinen Pangea. Pembentukan Pangea menciptakan kondisi gurun yang sangat-sangat luas di bagian dalam benua, yang menyebabkan perubahan besar dalam ekosistem darat. Pada saat yang sama, lautan mulai mengalami perubahan kimiawi yang signifikan. Tingkat oksigen di lautan menurun, yang berdampak besar pada kehidupan laut. Perubahan-perubahan ini menyiapkan panggung bagi pergeseran besar dalam flora dan fauna yang akan mendominasi selama zaman Permian. Zaman Permian adalah periode di mana kehidupan di darat mengalami perubahan yang luar biasa. Salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kehidupan di bumi adalah munculnya reptil dan nenek moyang mamalia. Reptil Permian berkembang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari herbivora besar hingga predator yang menakutkan. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Therapsida, yang sering dianggap sebagai nenek moyang mamalia modern. Therapsida memiliki ciri-ciri yang mirip dengan mamalia, seperti gigi yang berbeda untuk menggigit dan mengunyah, serta postur tubuh yang lebih tegak dibandingkan dengan reptil sebelumnya. Salah satu anggota Therapsida yang paling menonjol adalah Dimetrodon, yang terkenal dengan layar besar di punggungnya. Layar ini mungkin digunakan untuk mengatur suhu tubuh atau untuk menakuti predator. Dimetrodon bukanlah dinosaurus, tetapi seringkali salah diidentifikasi sebagai salah satu karena penampilannya yang menakutkan. Selain Therapsida, zaman Permian juga melihat munculnya kelompok reptil lain yang disebut Pelycosauria. Meskipun sebagian besar dari mereka punah pada akhir Permian, beberapa spesiesnya berhasil bertahan dan memberikan kontribusi penting dalam evolusi reptil dan mamalia selanjutnya. Di samping itu, tanaman darat juga mengalami perkembangan signifikan. Hutan-hutan besar yang terdiri dari pakis pohon, konifer awal, dan tanaman berbiji lainnya mulai mendominasi lanskap. Kehadiran vegetasi yang lebih kompleks ini mendukung keanekaragaman fauna darat yang semakin meningkat. Di lautan, zaman Permian adalah masa di mana kehidupan mengalami perubahan dramatis. Seperti di darat, kehidupan laut juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Salah satu kelompok yang paling sukses dalam Permian adalah Ammonoidea, sekelompok moluska dengan cangkang spiral yang indah. Mereka menjadi predator puncak di lautan Permian, memakan krustasea dan ikan kecil. Fosil ammonoid sangat melimpah dalam catatan fosil Permian, memberikan kita pandangan mendalam tentang ekosistem laut pada masa itu. Selain itu, Brachiopoda, sekelompok hewan bercangkang dua yang mirip dengan kerang, juga mendominasi dasar laut. Meskipun mereka sudah ada sejak sebelum Permian, mereka mencapai puncak keanekaragaman mereka selama periode ini. Brachiopoda adalah filter feeder, yang berarti mereka menyaring partikel makanan dari air laut. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Namun kehidupan di laut tidak sepenuhnya stabil. Kondisi laut yang berubah, termasuk penurunan tingkat oksigen dan perubahan dalam sirkulasi laut, menciptakan tantangan besar bagi banyak spesies.
beberapa kelompok seperti Trilobita mulai mengalami penurunan drastis menjelang akhir Permian. Zaman Permian adalah masa di mana perubahan geologi dan iklim memiliki dampak besar pada kehidupan di bumi. Pembentukan Pangea, superkontinen raksasa, tidak hanya mengubah lanskap darat, tetapi juga mempengaruhi iklim global. Dengan daratan yang sangat luas dan lautan yang lebih kecil, iklim bumi menjadi lebih ekstrim. Bagian dalam Pangea menjadi gurun kering yang sangat-sangat luas, sementara daerah pesisir mungkin lebih basah dan mendukung kehidupan yang lebih beragam. Pola cuaca menjadi lebih bervariasi, dengan musim kering dan musim hujan yang lebih ekstrim. Di lautan, perubahan dalam sirkulasi arus laut dan komposisi kimiawi air menyebabkan penurunan oksigen yang dramatis, terutama di laut dalam. Ini menciptakan zona anoksik, di mana oksigen sangat sedikit atau tidak ada sama sekali, yang sangat mempengaruhi kehidupan laut. Banyak spesies tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan akhirnya punah. Perubahan geologi ini juga memicu aktivitas vulkanik yang intens, terutama di daerah yang sekarang menjadi Siberia. Letusan vulkanik besar di wilayah ini yang dikenal sebagai Trap Siberia menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim global. Zaman Permian diakhiri dengan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah kehidupan di bumi, kepunahan massal akhir Permian. Kepunahan ini adalah yang terbesar yang pernah terjadi, menghapus sekitar 90% spesies laut dan 70% spesies darat. Ada beberapa teori tentang penyebab kepunahan ini, tetapi salah satu yang paling diterima adalah letusan Trap Siberia. Letusan ini melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan gas beracun lainnya ke atmosfer, menyebabkan pemanasan global yang cepat dan perubahan kimiawi di lautan. Penurunan oksigen di laut yang sudah terjadi sebelumnya semakin memperburuk, menciptakan lingkungan yang tidak layak huni bagi banyak makhluk laut. Di darat, perubahan iklim yang ekstrim dikombinasikan dengan kebakaran hutan besar dan perubahan dalam pola vegetasi menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies. Banyak kelompok hewan termasuk beberapa terapsida dan pelikosauria tidak mampu bertahan dan akhirnya harus punah. Kepunahan massal akhir Permian adalah titik balik dalam sejarah bumi. Meskipun sangat merusak, peristiwa ini juga membuka jalan bagi munculnya era Mesozoikum, di mana dinosaurus akan muncul dan mendominasi bumi. Meskipun berakhir dengan tragedi, zaman Permian meninggalkan warisan yang signifikan bagi kehidupan di bumi. Periode ini menandai transisi dari kehidupan Paleozoikum ke dunia Mesozoikum, mengatur panggung bagi evolusi kelompok-kelompok baru yang akan mendominasi bumi di kemudian hari. Fosil-fosil dari zaman Permian memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan sebelum kepunahan massal, menunjukkan kita betapa kaya dan beragamnya ekosistem pada masa itu. Mempelajari zaman Permian juga membantu kita memahami bagaimana kehidupan bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang sangat ekstrim. Sebuah pelajaran yang sangat relevan bagi kita saat ini. Selain itu, banyak struktur tubuh dan adaptasi pertama kali muncul selama Permian terus berkembang dan menjadi fondasi bagi kelompok-kelompok hewan yang ada saat ini. Dengan kata lain, zaman Permian adalah periode yang membentuk kehidupan di bumi dalam cara yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Zaman Permian adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah bumi. Sebuah masa di mana kehidupan berkembang dan berevolusi dalam cara yang menakjubkan, tetapi juga diakhiri dengan kekacauan besar. Dari munculnya reptil dan nenek moyang mamalia hingga kepunahan massal terbesar yang pernah terjadi. Zaman Permian menawarkan pelajaran penting tentang ketahanan, adaptasi, dan dampak perubahan lingkungan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini melalui masa lalu yang sangat-sangat jauh. Semoga kita terus belajar dari sejarah bumi, memahami bagaimana kehidupan berevolusi, dan menjaga planet kita agar tetap layak huni bagi generasi yang akan datang. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.